semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany. Saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada hari ini saya akan membahas tentang kejahatan. Apabila terdapat ketidakjelasan ataupun kesalahan dalam video ini, saya harap untuk mohon dimaklumi. Seperti yang kita ketahui, membahas kejahatan memang tidak ada habisnya. Setiap hari di berita kita akan melihat tentang kejahatan, entah melalui TV ataupun melalui media sosial. Seringkali kita temui kejahatan di sekeliling kita. Mungkin teman-teman sekalian yang pernah merasakannya, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, kejahatan selalu menjadi persoalan utama di setiap negara. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, yang juga merugikan masyarakat, dan dapat dipidana yang diatur di dalam hukum pidana. Lalu ada teori-teori yang populer di kalangan Polri, bahwa kejahatan adalah pertemuan antara niat dan kesempatan. Kejahatan biasa terjadi dikarenakan yang pertama, adanya masalah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, ada perhatian akademi. Dan yang keempat, ada kekuasaan. Oleh karenanya, kita membutuhkan studi tentang kejahatan yang akan saya bahas di video kali ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang kejahatan. Sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan atau crimen and logos. Dalam kriminologi ada dua aspek yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama, ingin mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang akan melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi akan melanjutkannya dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Lalu, ada objek studi kriminologi. Yang pertama, perbuatan yang disebut kejahatan. Yang kedua, pelaku kejahatan. Yang ketiga, reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ada teori Lombroso. Lombroso membuat 13 ciri fisik seseorang yang cenderung melakukan kejahatan. Di antaranya, ciri fisik tersebut adalah ketidaksimetrisan wajah atau kepala, lalu ada telinga yang lebar seperti telinga kera, bibir yang lebar, dagu yang mundur, hidung yang memelintir, dan tulang pipi yang menonjol, serta tangan yang panjang, kerutan kulit yang menonjol, dan jari-jari atau jempol yang besar. Lalu ada paham neoklasik atau routine activity theory. Ada 3 kategori variabel yang menerangkan timbulnya kejahatan yang dimaksud. Yang pertama, adanya pelaku yang termotivasi. Yang kedua, adanya target yang menarik dari korban kejahatan. Dan yang ketiga, ketidakadaan penjaga yang mampu atas orang atau barang yang menjadi target. Saya akan memberikan contoh kasus kejahatan yang viral pada masanya. Bahkan kasus ini sampai hari ini masuk list kejahatan terkeji. Pada pertengahan 1997, ada seorang pria yang menemukan mayat wanita berusia 21 tahun bernama Dewi di kebun tebu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan 42 kerangka manusia di area perkebunan tersebut. Kerangka yang ditemukan itu semuanya wanita dan berusia sekitar 13-27 tahun. Penyelidikan terus berlanjut, khususnya terkait kasus tewasnya Dewi. Polisi sempat mendapat keterangan dari seseorang saksi yang melihat Dewi mendatangi dukun AS pada malam sebelum dirinya dinyatakan hilang. Saat didatangi polisi, dukun AS mengatakan Dewi telah pulang selepas maghrib.
Penyelidikan sempat terhambat karena sulitnya mendapatkan bukti-bukti. Meski demikian, polisi tak menyerah dan menelusuri soal laporan orang hilang dalam beberapa tahun sebelumnya. Polisi pun mendapat satu kesimpulan, mayoritas orang hilang itu pernah datang kepada dukun AS, alias pasiennya. Polisi kembali datang ke rumah dukun AS dan melakukan penggeledahan. Petugas kemudian menemukan sejumlah bukti berupa pakaian hingga perhiasan wanita. Dukun AS kemudian ditangkap dan diperiksa oleh polisi. Dalam pemeriksaan itu, Dukun AS disebut mengaku telah membunuh 42 wanita. Pembunuhan itu dilakukannya demi memenuhi hasrat menguasai ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya itu sempurna, Dukun AS mengaku harus membunuh 70 wanita dan mengisap air liur korban. Ilmu itu sendiri disebutnya didapati pada usia 12 tahun lewat mimpinya ketika ayahnya muncul dan memberitahu syarat tersebut. Aksi keji pembunuhan wanita untuk menjadi tumbal dilakukan pria yang juga kerap dipanggil nasib kelewang. Dukun AS kemudian diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Dukun AS pada tanggal 27 April 1998. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap wanita-wanita tersebut. Lanjutan sempat dilakukan Dukun AS, mulai dari banding, kasasi, hingga permohonan gerasi ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Namun semua upaya hukum itu tak berhasil dan hukuman mati terhadap Dukun AS dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Lalu Dukun AS dieksekusi mati pada tanggal 10 Juli 2008 di suatu titik di Deli, Serdang oleh tim eksekusi Brimo Polda Sumut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang psikopat. Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Meski sering digunakan, psikopat bukanlah istilah medis yang tepat untuk kondisi ini, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Lalu ada ciri-ciri psikopat. Yang pertama, sering berbohong. Psikopat seringkali berbohong agar terbebas dari masalah atau terlihat sebagai orang yang baik. Namun, mereka juga suka berbohong untuk menutupi kebohongan mereka sebelumnya. Yang kedua, tidak memiliki empati. Salah satu hal yang membedakan antara psikopat dan manusia normal adalah dasar moral atau hati nurani. Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani atau empati, sehingga mereka tidak akan merasa bersalah meski tindakan yang dilakukannya telah menyakiti atau merugikan orang lain. Ketiga, ada narsistik. Tidak semua orang narsis adalah psikopat, tetapi sebagian besar psikopat memiliki sifat narsistik tertentu, seperti penuh pesona, manipulatif, egois, terlalu percaya diri, merasa lebih baik dari orang lain, dan sombong. Yang keempat, suka melanggar peraturan. Kebanyakan orang memiliki pengetahuan untuk membedakan apa yang benar dan salah. Namun psikopat tidak suka dengan adanya peraturan, sehingga seringkali melanggar dan berselisih atau terjerat masalah hukum. Yang kelima, tidak bertanggung jawab. Psikopat seringkali tidak bertanggung jawab atau justru menyalahkan orang lain atas masalah dalam hidup mereka atau kesalahan yang dilakukannya sendiri. Dimensi hukum dari masalah psikopat seperti halnya masalah-masalah biological criminology, menyangkut pertanggungjawaban pidana, atau lebih spesifik tingkat kesalahan pelaku sebagai elemen dari suatu kejahatan. Psikopatologi mengungkapkan bahwa orang-orang yang memenuhi kriteria penyakit psikopat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya karena mereka seperti robot yang tidak dapat membuat kalkulasi. Lalu, apakah jika di sekitar lingkungan tempat kalian tinggal terdapat kejahatan, apakah kalian akan merasakan takut atau biasa-biasa saja? Karena rasa takut pada kejahatan terdapat menjadi dua. Pertama, gejala normal. Gejala normal sebagai suatu reaksi psikologis individual yang bersifat subjektif terhadap stimulus yang mengerikan berupa kejahatan. Yang kedua, ada gejala abnormalitas
bila telah menjadi suatu perasaan kolektif masyarakat kota yang tidak lagi jelas sumber rasa takut itu sendiri, namun mampu mengakibatkan perubahan perilaku. Jadi, teman-teman termasuk gejala yang mana?